di-share, sudah dibuka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kresni Mulyawati. Sehat ya Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Ini saya buka dulu RPP-nya Ibu. Ibu ngajar di mana Bu? Di SD 3 Menawan Bu, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. SD 3 Menawan. Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Ini yang mau dipraktekkan RPP tentang keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Oke, kisah keteladanan Nabi Ayub. Baik. Mari kita awali ujian komprehensif pagi ini dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan mengadakan ujian komprehensif mahasiswa Kresni Mulyawati yang akan menyampaikan praktek RPP dengan tema kisah keteladanan Nabi Ayub. Ujian akan berlangsung maksimal 50 menit. Ibu dipersilahkan mempraktekkan RPP-nya maksimal 30 menit. Maksimal ya Bu? Nanti setelah itu kita tanya jawab, diskusi. Sebelum ujian diakhiri, nanti saya ingin mendengarkan guru itu tidak usah dites. Tapi ini ujian. harus ada tes itu, oke? Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang RPP saya, yaitu untuk mengajar kelas 4 SD 3 Menawan dengan mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Materi pembelajaran yang saya ajukan pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang materi Aku Cinta Nabi dan Rasul dengan submateri kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. PPT-nya bisa di share screen Bu. Apanya Bu? PPT-nya. Ibu PPT. membuat PPT? Ya. Ya Bu, siap Bu, bentar. Nanti kalau sudah lulus PPG harus bisa sendiri ya Bu? Ya Bu, insya Allah. Ini waktunya tergesa-gesa Bu. Iya nggak apa-apa, sekarang dibantu putranya nggak apa-apa. Ya Bu, siap. Besok kalau sudah dikukuhkan jadi guru profesional harus bisa sendiri. Ini mohon maaf Bu, saya praktek mengajar ya Bu. Ya. Materi yang digunakan untuk mengajar di share screen. Ya Bu. Siap Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat semuanya. Alhamdulillah, kita semua mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat.
Sebelum pembelajaran dimulai, marilah anak-anak semua kita awali dengan membaca doa mau belajar bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bu Kresni, Ya, Bu. disampaikan saja Ibu, misalnya tahapan-tahapan pembelajarannya seperti apa gitu. Jadi Ibu melakukan pembukaan bagaimana, nanti ketika kegiatan inti seperti apa, kegiatan penutupnya bagaimana. Proses pembelajarannya seperti apa, penilaiannya seperti apa, sesuai dengan RPP yang Ibu susun. Ngoten mawon. Ya, Bu. Yang pertama saya akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran, Bu. Yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta sebagai sikap disiplin. Kemudian menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Kemudian melaksanakan apersepsi, mengkaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi yang sebelumnya. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian memberikan motivasi kepada anak didik dengan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang akan berlangsung. Setelah itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan sebagai tes awal atau pretest. Dan selanjutnya peserta didik untuk kegiatan inti. Peserta didik mengamati dan menyimak materi yang disampaikan melalui media PowerPoint. Peserta didik untuk menanggapi dan bertanya terkait pemahaman terhadap materi yang dicermati. Secara berkelompok, peserta didik mengerjakan LKPD yang dibagikan melalui link Gfrom. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain di depan kelas. Guru bersama siswa membahas hasil pekerjaan LKPD tadi. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, sanggahan, atau paparan dari hasil LKPD. Untuk kegiatan penutup, guru bersama peserta didik merefleksikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran, lalu memberikan penilaian secara lisan, secara acak, dan singkat. Kemudian menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dilanjutkan memberikan tugas untuk mempelajari materi berikutnya, yaitu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam untuk yang akan datang. Setelah itu pembelajaran selesai, membaca Alhamdulillah dan penutup pembelajaran. Selanjutnya mengadakan penilaian, yaitu diantaranya penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan.
Demikian Bu yang dapat saya sampaikan tentang RPP yang saya ajukan pada pagi hari ini. Matur nuwun Bu Kresni. Ya Bu, mohon bimbingannya Bu. Ibu ngajar kelas berapa? Ngajar kelas 1 sampai kelas 6 Bu untuk PAI. Oh ya, terus ini yang dipraktekkan RPP kelas berapa? Kelas 4. Oh, soalnya SD ya. Guru PAI-nya hanya satu atau? Ya, satu Bu. Saya guru Wiyata karena ada kekosongan saya mulai dari 2007 ada kekosongan. Sebelumnya saya ngajar kelas 3, kemudian ada kekosongan untuk memasuki guru PAI sampai sekarang. Ya. Ini screen-nya di stop dulu Bu. Ya Bu, terima kasih. Baik. Ibu selama ini kalau mengajar RPP-nya membuat sendiri atau sudah ada RPP sebelumnya? Tinggal pakai. Sudah ada, tapi karena waktu yang sangat singkat, jadi tidak langsung membuat Bu. Jadi saya merevisi yang tidak sesuai, saya sesuaikan. Gitu. Oke, apalagi sejak ikut PPG sudah diajari bagaimana membuat RPP yang baik dan benar. Iya Bu, terima kasih. Insya Allah Ya. besok kalau sudah selesai PPG, insya Allah bisa usaha berbuat sendiri. Iya. Ibu, dalam RPP itu kan ada dituliskan rumusan KI, KD, IPK. Iya Bu. Nah, KI itu apa Bu? Kompetensi inti Bu. Apa yang dimaksud dengan kompetensi inti itu? Kompetensi inti adalah suatu rangkaian tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Apa bedanya dengan KD? Kan ada KI, ada KD, ada IPK. Nah, kalau KI itu bersumber mengambil dari SKL Bu. Kemudian kalau standar SKL itu apa Bu? Standar kelulusan Bu. Yang harus dicapai setelah siswa mengikuti satuan pendidikan. SD, SKL-nya itu ada di mana? Ibu tahu SKL dari mana? Ada di kurikulum Bu. Ya, lampiran Permendikbud ada ya. Ya Bu. Itu sudah ada semua, SKL-nya sudah ditentukan. KI-nya juga sudah ditentukan. Lalu apa bedanya KI dengan KD, Bu? Bedanya KI dengan KD, kalau KI itu bersumber pada SKL, Bu, sedangkan KD itu mengambil sumbernya dari KI. Kalau KI bersumber dari SKL, ya kompetensi. Kalau kompetensi dasar, ya dasarnya dengan mengambil dari KI. KD itu adalah kemampuan yang harus diperoleh peserta didik melalui setelah mencapai KI. Jadi KD itu penjabaran dari KI. Sekarang Ibu lihat RPP Ibu ya. Coba saya buka RPP-nya. Bu Kresni, tadi sudah saya buka. Kita lihat, ini kompetensi intinya menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Ini KI 1 ini termasuk apa ini, Bu? Apa bedanya KI 1, 2, 3, dan 4?
Kalau KI 1 merupakan tujuan yang harus dicapai oleh siswa dengan wujud spiritual, Bu. Kalau KI 1. Sikap Spiritual, spiritual, ya. ya. Jadi KI 1 itu kompetensi inti yang berupa tingkat kemampuan untuk spiritual. mencapai standar kompetensi lulusan dalam bentuk sikap spiritual. Kalau KI 2? Kalau KI 2, sikap sosial. Ya. KI 3? KI 3 tentang pengetahuan, Bu. KI 3 pengetahuan. KI 4? KI 4 tentang keterampilan atau skill. Ya. Nah, ini di kompetensi dasarnya, kenapa kok Ibu nulisnya jejer begini? Ini KD-nya siapa ini? 3.16 ini KD-nya KI berapa ini? Di sini kan tadi Ibu mengatakan KD itu penjabaran dari KI, ya toh? Iya, betul. Berarti kalau KI-nya tuntutannya itu siswa memiliki sikap menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, maka kompetensi dasar yang harus dimiliki itu apa? Agar dia bisa menerima ajaran tentang kisah Nabi Ayub, begitu. Tapi di sini kok kompetensi dasarnya memahami kisah. Ya, Bu. Terus di sini gimana ini? Sebetulnya saya mau tulis cantumkan keempat-empatnya, Bu. Tapi kemarin tergesa-gesa jadi apa adanya, belum saya revisi. Oke, jadi ini KD-nya siapa ini? Ini KD yang memahami kisah teladan Nabi Ayub itu punyanya siapa? Ya, punya KI 3, Bu. Punya KI 3. Betul, ya. Ya, terus yang menceritakan itu KD KI berapa? KI 4. Keterampilan menceritakan. Ya, nanti diperbaiki ya, Bu. Ya, Bu. Siap, terima kasih. Pengetikannya ini nanti berarti diturunin. Sebentar, ya, saya coba share screen ya biar Ibu lihat. Kelihatan, Bu? Ya, Bu, sudah. Nah, jadi yang ini Ibu turunkan jejer dengan KI 3. Yang menceritakan Ibu turunkan jejer dengan KI 4. Bagaimana cara kita melihat hubungan KI dengan KD? Bagaimana? Melihatnya gimana, Bu? Iya, melihat hubungannya gimana? Yang untuk KD, KI-nya, iya, yang gimana? KD, KI-nya itu memahami, yang KD 3.16, KI-nya memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan. Oke. Ya, jadi nanti yang harus ada dalam materi tentang kisah keteladanan ini ada pengetahuan faktual, ya. Pengetahuan faktual itu diperoleh dengan cara apa? Siswa mengamati, menanyakan. Nah, itu harus ada dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi Ibu harus memfasilitasi siswa-siswa untuk melakukan pengamatan maupun pertanyaan terhadap segala sesuatu yang sudah mereka amati. Ya, Bu. Oke. Berikutnya ini IPK-nya. Ini IPK-nya siapa ini? IPK. Iya. Tadi kan kita sudah KI, KD, IPK. Hubungannya KD dengan IPK itu apa, Bu? Hubungan KD dengan IPK, kalau KD itu merupakan acuan dari IPK, Bu. Ya.
Jadi kalau IPK itu kan sudah ada penanda pencapaian kompetensinya itu apa. Ya, Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan tadi KD-nya sudah diturunkan ke sini toh. iya Bu. Nah, ini IPK-nya punya siapa ini? Ini IPK KI 1 KI KD 1 betul. 1 atau KI 1 KD 2 atau lah kok cuma 3 ini IPK-nya? Iya, kalau siswa dapat meyakini adanya Nabi dan Rasul itu KI 1 Bu. KI 1. Iya, Yang KD-nya saja nggak dicantumin. iya Bu. KD-nya apa? Iya, kemarin tergesa-gesa Bu, yang penting upload. Jadi Nah, nanti nggak saya boleh revisi begitu. lagi. Jadi KD-nya meyakini, begitu Meyakini. ya. Ya Bu. Berarti ini perlu ditambahkan KD KI 1 dan KD KI 2. Ya Bu. Biar Ibu bisa menurunkan IPK di masing-masing KD. Oke. Nah, ini kan kurang. IPK untuk KD KI 2-nya mana? Untuk KD KI 2. Ya Bu, tidak ada. Nah, gimana? Gimana ini Bu Guru ini? Pembentukan sikap bagaimana siswa itu biar menunjukkan perilaku meneladani kisah Nabi Ayub itu bagaimana caranya? Ya Bu, nanti Ya, saya perbaiki. Ya. harus dicantumkan. Ya Bu. Siswa mampu Siswa. mengetahui kisah keteladanan Nabi Ayub. Ini punyanya KD KD 3. KD KD 3 Bu. KD 3 semua. KD 4-nya nggak ada, Po. KD 4 itu tentang yang keterampilan, mampu menceritakan nanti Bu. Ya, berarti harus ditambahi, Bu. Iya Bu, memang belum lengkap semuanya Bu. Ya, terima Wah, kasih Bu. gimana? Ini kan ini sudah diujikan, Bu Kresni. Ya Bu. Ipon. Ya, sekarang tujuan pembelajaran. Bagaimana cara kita merumuskan tujuan pembelajaran, Bu? Tujuan pembelajarannya itu dengan siswa setelah melihat tentang video yang ditampilkan, siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan dalam Bentar, PowerPoint Bu. sebelumnya. Sebentar, laptop saya mau mati. Sebentar. Ya Bu. Dilanjut. Yang saya tanyakan itu, Ibu bagaimana Ibu merumuskan tujuan pembelajaran? Caranya seperti apa? Caranya tadi mengambil dari indikator pencapaian kompetensi, Bu, mengembangkan dari indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Ada rumus yang harus kita perhatikan. A, B, C, D. Tujuan pembelajaran harus memuat A, B, C, D. Apa itu? A, B, C, D itu yang pertama adalah adanya siswa, Bu. Adanya siswa. Yang B, A itu audiens. Yang B itu adalah behavior atau tingkah laku. Yang C adalah condition, Bu, atau kondisi keadaan siswa. Ya, terus? Yang keempat adalah degree. Degree. Itu penerapannya di tujuan pembelajaran Ibu yang nomor 1 itu gimana itu? Penerapannya. Yaitu Bu, tentang siswa. Siswa dapat menjawab pertanyaan. Itu apa itu? Gini ya, A-nya siswa, B-nya Ya. mana? B-nya tingkah laku.
Tingkah laku. Menunjukkan tingkah lakunya, Bu. Mana? Belum lengkap. A. Audien, siswa. Setelah melihat video, siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditunjukkan dalam PowerPoint sebelumnya. Degree-nya mana? Degree itu tingkatan. Dapat menjawab pertanyaan dengan baik, Bu. Itu apa? Degree. Wong degree itu tingkatan kok. Tingkatan itu contohnya dengan baik, dengan lancar, dengan tertib. Iya, Bu, itu yang saya maksud itu, Bu. Dapat Behaviornya menjawab mana, dengan conditionnya mana? Belum. Ya, belum bisa ditunjukkan, Bu, di situ. Ya sebetulnya sudah ada, cuman Ibu belum bisa menerapkan. Ya, Bu. Mana A, mana B, mana C, dan ya, mana Bu, D. ya. Ya. Betul, Bu, ya, Bu. Kurang memahami. Kalau di modul gimana? Kalau di modul ya sudah terperinci, Bu. Nah, iya tinggal diterapkan saja itu, Bu. Ya, Bu. Jadi siswa itu A. Siswa kan sudah melihat video dalam proses pembelajaran, itu behavior, harus ada tingkah laku yang dilakukan ya, perilaku. Siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditunjukkan, itu conditionnya. Ya, Lalu degree-nya dengan baik, tambahkan saja. Setelah melihat video, siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditunjukkan dalam PowerPoint sebelumnya dengan baik. Iya, nanti di bawahnya seperti itu. Setelah pembelajaran, siswa dapat menjelaskan kisah Nabi Ayub. Mungkin tidak, jangan setelah pembelajaran ya, setelah apalah, melakukan diskusi atau setelah melihat film atau apa gitu ya, harus ada pengkondisian untuk mencapai perubahan tingkah laku. Iya, Bu. Siswa dapat menjelaskan kisah Nabi Ayub dengan baik. Seperti itu, Bu. Nanti di materi-materi yang lain bisa dikembangkan sendiri ya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Nanti saya perbaiki. Pokoknya nanti kalau sudah lulus PPG harus bikin sendiri. Kalaupun nggak bikin, Bu. Ibu itu tahu. Ibu tahu. Bu, siap. Ini RPP sudah sesuai dengan konsep dan teori pembuatan RPP apa belum? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya jelas, Bu. Nggih, Bu. Terima kasih penjelasan Ibu, saya lebih paham, Bu. Ya, alhamdulillah. Berikutnya, Ibu sudah belajar tentang pembelajaran berbasis higher order thinking skill, HOT. Nah, pembelajaran berbasis HOT-nya ini dilakukan dengan cara apa, Bu? Yang HOT belajar kalau untuk kelas 4 itu masih sulit, Bu. Bisa, Bu. Sekarang HOT itu level berapa sih, Bu? HOT itu kita kan mengenal C1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Yang HOT ini kan 3, 4 atas. Ya. Bisa saja, Bu, walaupun kelas 4. Anak TK juga bisa HOT. Anak TK bisa membedakan warna hijau dan kuning, itu pembelajaran berbasis HOT. Jadi HOT itu bukan terus
hanya bisa diterapkan kepada anak SMA tingkat saja misalnya. Mboten, mulai Nggih, dari Bu. SD Ibu sudah bisa memperkenalkan bagaimana model pembelajaran HOT. Jadi HOT itu apa sih? Ya. Berpikir tingkat tinggi, Bu. Ya, berpikir tingkat tinggi itu bisa dilakukan dengan apa? Menganalisa bisa. Ya, menganalisa, terus Menyimpulkan. Terus? Menganalisa. Di RPP Ibu, langkah-langkah pembelajarannya itu apa saja? Coba. Mungkin Ibu sudah melakukan, tapi Ibu belum tahu penerapan teorinya. Iya. Menanya, Bu, ada yang menanya. Ya, sebelum menanya mereka ngapain dulu? Sebelum menanya, melihat atau memperhatikan kegiatan atau materi yang ditampilkan. Kemudian Ya, berarti dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan pertama kali itu apa? Biar siswa itu punya hasrat untuk bertanya. ya, menjelaskan dulu, Bu. Kalau memang penjelasan itu anak belum jelas, saya memberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Jadi begini Bu, kita kan mengenal ada 6 ini ya tingkat berpikir. Mulai yang paling rendah. Yang paling rendah itu C1. C1 itu mengingat. Lalu C2 baru paham. Lalu setelah itu menerapkan. Mengingat, memahami, menerapkan, ini lower order thinking skill. Berpikir tingkat rendah. Ya, jadi memahami, mengingat, kalau siswa itu menghafal, mengingat, itu belum hot. Lalu siswa itu memahami, itu juga belum hot. Mereka menerapkan pengetahuan yang mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari itu belum hot. Tapi hot itu kalau mereka sudah bisa melakukan analisis. Jadi analisis, evaluasi, mencipta. Analisis, evaluasi, mencipta. Iya. Analisis itu apa? Analisis itu menghubungkan antara satu unsur dengan unsur yang lain. Analisis itu menguraikan. Analisis itu, ya, analisis itu mendiagnosa itu termasuk analisis, mendeteksi, ya, mengaitkan, memecahkan persoalan itu masuk analisis. Jadi kalau Ibu menerapkan higher order thinking dalam proses pembelajaran, caranya pertama bisa Ibu lakukan dengan, kalau di kurikulum 13 kita mengenal pendekatan saintifik. Ya. Kalau yang terbaru ini ada istilahnya TPACK. Technological Pedagogical Content Knowledge. Intinya begini, Bu. Ibu awali dengan memberikan stimulus, memberikan rangsangan kepada siswa. Baik itu gambar, baik itu video, baik itu materi, begitu ya. Nah, nanti biasanya yang paling mudah itu berupa gambar-gambar itu, Bu, atau video pengantar. Ya, nanti dari video tentang pengantar materi itu mereka akan mengajukan pertanyaan. Jadi mengamati, menanya, lalu kemudian mereka kita minta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Ya. Mereka diminta untuk ketika mereka bertanya, itu kenapa Ibu ada fenomena seperti itu?
Ibu beri jawaban, lalu kemudian Ibu beri tugas, mereka cari sendiri pengetahuan mereka, mereka bangun konsep yang mereka miliki, kemudian mereka sampaikan. Ya, cara mudahnya itu ya Ibu memberi tugas mereka untuk melakukan diskusi. Ya, Bu. Diskusi kelompok. Gitu ya. Tapi tentunya kan tidak semua materi itu bisa diskusi kelompok terus. Karena ada capaian-capaian individu yang harus diperhatikan, toh, Bu? Iya, Bu. Ya, kan yang jelas itu ada mereka harus mengembangkan kemampuan mereka untuk berkolaborasi. Jadi di samping pembelajaran hot, mereka juga harus dibiasakan untuk mengenal 4C. Apa itu 4C, Bu? Oh, ya. Napa? 4C niku napa? Komunikasi 4C itu ya komunikasi, terakhir komunikasi nomor 3. Jadi 4C itu creativity, berpikir kreatif, critical thinking, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. 4 itu ya, Bu, jangan lupa. Ya, Bu. Matur nuwun. Modulnya dipelajari lagi. Ya, Bu, terima kasih. Terima kasih atas bimbingannya, Bu. Terima kasih sekali dan mohon maaf, Bu, atas kekurangan dan kekhilafan. Pokoknya yang penting belajar, Ya, jangan Bu, siap. Kalah sama muridnya ya, Bu. Ya, Bu, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, materi yang Ibu sampaikan ada ayat Al-Qur'annya enggak? Ada, Bu. Nggih, diwaos. Ya, saya bacakan surat Al-Anbiya ayat 35, Bu. Tidak sepenuhnya satu ayat, Bu. Yang ada dalam modul saja yang tercantum dalam materi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Bu, nanti setelah ini Ibu menulis tulisan Arab, difoto, kirimkan ke saya ya. Ya, Bu. Yang surat yang mana, Bu? Yang ini? Ya, itu yang ditulis, jenengan tulis seperti apa? Saya tulis lengkap satu ayat ya, Bu. Ini kan cuma monggo. Ya, Bu. Sudah nanti dikirimkan ke saya ya. Dikirimkan lewat di Japri WA. boleh, di grup boleh, monggo. Ya, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Alhamdulillah sudah selesai ya. Alhamdulillah, Bu. Nama Ibu Kresni Mulyawati. Tetap semangat dan belajar. Ya, Bu, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan stop recording, Bu. Ya, Bu.